Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita teruskan, sekarang sudah sampai kepada rukun yang keempat ya. Bagian D, yaitu wukuf di Arafah. Yang akan dibahas pada poin di wukuf di Arafah ini adalah berkenaan dengan hukum wukuf di Arafah, kemudian tempat wukufnya, waktunya, ukurannya, amalan sunnahnya, dan hukumnya bila terlewatkan dari waktunya. Baik, pada kesempatan ini kita akan baca sedapatnya ya beberapa poin dari pembahasan tentang wukuf di Arafah ini. Yang pertama, hukum wukuf di Arafah. Para ulama berijma bahwa wukuf di Arafah adalah rukun paling utama di antara rukun-rukun haji. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Umat Islam juga berijma bahwa wukuf di Arafah adalah rukun dalam haji. Haji tidak sempurna tanpanya. Barang siapa ketinggalan wukuf, dia wajib menunaikan haji pada tahun berikutnya, serta menyembelih kurban, atau menurut pendapat sebagian besar ulama. Jadi kalau bicara hukum wukuf di Arafah, jelas ya. Pertama, ulama berijma bahwa wukuf adalah rukun paling utama di dalam haji. Bahkan umat Islam pun berijma. Nah, jadi bukan hanya ulamanya saja ya. Umat Islam pun berijma bahwa wukuf di Arafah adalah rukun dalam haji. Nah, tanpa wukuf maka haji tidak sempurna. Dan ini dalilnya jelas sekali ya, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan Al-Hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Kalau ini sudah tidak ada perbedaan pendapat ya, tidak ada perbedaan pandangan. Semuanya bersepakat bahwa wukuf di Arafah itu adalah rukun paling utama di dalam haji. Kalau ketinggalan wukuf, maka dia harus menunaikan haji pada tahun berikutnya. Artinya pada tahun itu hajinya gagal, tidak jadi, maka dia harus mengqadhanya atau berhaji lagi pada tahun berikutnya. Baik, yang kedua, ya, pembahasan ini menyangkut tentang tempat wukuf. Nah, seluruh Arafah adalah tempat untuk wukuf. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Qad waqaftu hahuna wa Arafatu kulluha mauqifun." Aku melakukan wukuf di sini, kata Rasulullah. Tapi seluruh Arafah adalah tempat untuk wukuf. Jadi, barang siapa melakukan wukuf di bagian manapun di Arafah, tapi yang paling afdol adalah di Gunung Ar-Rahmah, berarti hajinya telah sempurna. Hanya saja sebaiknya tidak melakukan wukuf di dalam lembah Uranah, karena Nabi SAW pernah melarang hal ini. Beliau menyatakan bahwa itu adalah lembah setan. Nabi SAW bersabda, "Kullu Arafah mauqifun warfa'u an batni Uranah." Seluruh Arafah adalah tempat untuk wukuf, tapi hindarilah wukuf di lembah Uranah. Jadi area Arafah itu, padang Arafah luas ya. Nah, kemudian ketika Nabi melakukan wukuf itu,
Ketika Rasulullah menyampaikan, "Aku melakukan wukuf di sini," maksudnya itu di sekitaran Gunung Rahmah nih, Jabal Rahmah. Tapi Rasulullah juga sampaikan bahwa seluruh Arafah itu adalah tempat untuk berwukuf. Hanya saja ada satu sisi itu Rasulullah ingatkan, jangan kita berwukuf di sana, yaitu di lembah Uranah. Artinya Uranah itu tidak termasuk dalam area padang Arafah ya. Barang siapa yang berwukuf di sana maka wukufnya tidak sah. Nah, di sini sampaikan, jadi lembah Uranah bukan termasuk tempat wukuf. Tidak sah wukuf yang dilakukan di tempat sebelum Arafah atau misalnya di Namirah. Ibnu Abdul Bar berkata, para ulama berijma bahwa wukuf yang dilakukan di Namirah tidak sah. Perbatasan Arafah adalah dari gunung yang lembah Uranah sampai gunung-gunung yang berhadapan dengannya, sampai tempat yang berdekatan dengan perkebunan dinding Bani Amir. Pada zaman sekarang, perbatasan Arafah dapat dikenali dari tanda-tanda tertentu. Uranah, Namirah, dan Masjid Ibrahim alaihissalam bukan termasuk kawasan Arafah. Ya. Jadi pada zaman sekarang perbatasan Arafah dapat dikenali dari tanda-tanda tertentu. Ya, nanti ada petunjuk arah, ada pelang yang menandakan bahwa batas Arafah itu ya. Jadi lebih terbantu ya, lebih memudahkan jamaah haji untuk melakukan wukuf di padang Arafah. Dan insya Allah jamaah haji Indonesia sudah ada tempatnya khusus ya, kompleknya khusus, komplek wukuf atau tenda jamaah haji Indonesia. Dan insya Allah tempat tersebut berada di padang Arafah ya, di area Arafah. Dianjurkan melakukan wukuf di sekitar batu-batu besar yang bertebaran di bawah gunung Ar-Rahmah sambil menghadap ke kiblat. Dalilnya adalah hadis Jabir yang artinya Nabi SAW memosisikan perut untanya atau Al-Qaswa menghadap ke arah batu-batu besar. Tali para pejalan kaki di hadapan beliau dan beliau menghadap ke kiblat. Nah, tapi ya, kembali lagi ya, ini sifatnya dianjurkan, artinya lebih utama, tetapi tidak harus kita melakukan wukuf di sana. Artinya dimanapun selama masih di area padang Arafah, wukufnya insya Allah sah ya. Karena kalau semuanya orang menuju ke area Jabal Rahmah, dapat dibayangkan bagaimana sesaknya ya. Nah, kemudian di area Jabal Rahmah ini tidak menyediakan tenda ya. Artinya memang langsung kita akan terpapar oleh sinar matahari. Wallahu a'lam bishawab.